Selamat pagi pemirsa, bagaimana suasana hati Anda di awal tahun 2022 ini? Semoga kegembiraan selalu menyertai Anda sehingga kita dapat lalui bersama dengan kegiatan positif yang berkualitas demi mewujudkan resolusi terbaru. Seperti halnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf yang tengah mempersiapkan wisata berbasis kualitas untuk memantik 3,6 juta turis asing berwisata di Indonesia. Tidak hanya konsep wisata menarik yang ditawarkan, kawasan wisata dengan protokol kesehatan secara ketat yang diterapkan pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pasalnya, kawasan wisata yang mematuhi anjuran pemerintahlah yang layak menjadi destinasi wisata percontohan. Seperti di Taman Bunga Bee Park, selain menawarkan panorama alam Gunung Ciremai, objek wisata ini telah memenuhi syarat protokol kesehatan yang unggul. Anda pun tidak perlu khawatir pemirsa dengan ancaman bahaya yang kerap terjadi di sejumlah tempat wisata. Karena Badan SAR Mataram aktif melakukan patroli udara dan laut untuk memantau keamanan aktivitas di tempat wisata. Segera kita saksikan beritanya berikut ini. Memasuki tahun 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersiap dengan strategi pariwisata berbasis kualitas yang berkelanjutan lingkungan untuk semakin membangkitkan kembali sektor ekonomi dan sektor pariwisata setelah terdampak pandemi. Hal ini disampaikan Menteri Parekraf Sandiaga Uno usai meninjau kegiatan wisata dan UMKM di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, Sabtu 1 Januari. Sandiaga menyebutkan untuk mewujudkan strategi tersebut, pihaknya mengandalkan konsep MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, atau program pariwisata yang dijalankan bersama oleh berbagai pihak dalam kelompok besar. Bagaimana pariwisata yang bukan lagi berbasis kuantitas, tapi berbasis kualitas. Kualitas itu diukur dari lama tinggalnya dan kualitas belanjanya. Dan juga bagaimana bahwa pariwisata berbasis alam dan budaya seperti ekotourism dan pariwisata yang ramah lingkungan ini bisa kita hadirkan. Dengan pariwisata berbasis kualitas yang berkelanjutan lingkungan ini, Kemenparekraf memasang target kunjungan wisata tahun 2022 sebanyak 1,8 juta hingga 3,6 juta turis asing, serta pergerakan dari 260 juta hingga 280 juta wisatawan domestik. Dari Jakarta, Suwanti Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Salah satu tempat wisata yang menarik dikunjungi saat liburan tiba adalah Taman Wisata Bee Park yang terletak di lereng Gunung Ciremai, Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di sini ratusan jenis bunga tumbuh dan terawat dengan baik, menambah keindahan mata memandang, melengkapi sejuknya udara di lereng gunung. Pengelola menyiapkan banyak tempat untuk pengunjung agar bisa bersuah foto bersama teman, sahabat, keluarga, ataupun kerabat lainnya. Namun pengelola menjaga aturan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Majalengka terkait protokol kesehatan di tengah masa pandemi, seperti wajib menggunakan masker, membatasi jumlah pengunjung, dan menunjukkan bukti telah divaksin. Bupati Majalengka tidak menginginkan adanya kenaikan kasus COVID-19 seperti usai libur Lebaran yang lalu. Di sini bunganya ada berapa jenis ini? Ada 101 jenis. Itu bunga apa aja? Ada contohnya ada Miana, ada Marigold, ada bunga Jinia, ada juga bunga Mawar dan juga anggrek staccatus. Tiketnya berapa gitu? Kita tiket masuk di 20.000 untuk dewasa, 10.000 untuk anak-anak. Ya, kita sudah minta kepada pengelola wisata ya agar betul-betul mereka memperhatikan prokes dalam masa tahun baru ini. Dan kita pun tetap antisipasi karena kita punya pengalaman Lebaran begitu hebatnya sistem penyekatan yang terjadi, tapi ternyata setelah masa penyekatan selesai masyarakat membaca, oh ini nggak ada penyekatan, akhirnya bro gitu. Itu yang antisipasi. Jadi mungkin kita antara tanggal 4-5 kita antisipasi terus. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, masyarakat memang dituntut untuk bijak dan memiliki pertimbangan untuk berwisata. Pilihlah tempat di alam terbuka yang tidak terlalu ramai dan yang pasti memberlakukan protokol kesehatan.
Dari Majalengka, Jawa Barat, Anjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Search and Rescue SAR Mataram melakukan patroli udara dan laut dengan menerjunkan sebanyak 65 orang personil untuk memantau aktivitas wisata pada momen libur Tahun Baru 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Prioritas pengawasan difokuskan pada beberapa titik destinasi wisata yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa atau lokasi favorit tujuan wisatawan. Kepala Kantor SAR Mataram, Nanang Sigit, pada Sabtu 1 Januari 2022 menyampaikan bahwa intensitas kunjungan wisata yang terpantau dari udara relatif normal seperti hari-hari biasanya. Tidak ada ancaman bahaya, baik yang terpantau langsung maupun yang dilaporkan. Seluruh wisatawan disebutkannya mematuhi imbauan untuk menjauhi garis pantai karena arus gelombang laut yang tidak menentu akibat anomali cuaca. Untuk di hari Sabtu ini, lonjakan pengunjung masih dalam arti kata normal atau seperti hari-hari biasa, tidak ada lonjakan karena tahun baru begitu, tidak ada, jadi hanya normal seperti pada kondisi pengunjung-pengunjung biasa. Untuk siaga Nataru sebenarnya dari awal kami menurunkan ada 65 orang dengan ada 10 posko ya di masing-masing tempat. Patroli laut dan udara diperkuat dengan 2 armada kapal bot penyelamatan dan 1 unit pesawat microlight. Patroli dalam rangka siaga libur Natal dan Tahun Baru ini masih akan dilakukan hingga tanggal 4 Januari mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan serba-serbi wisata pada perayaan momen Tahun Baru ini. Anda bisa berwisata namun selalu waspada ya dengan ancaman varian baru Omikron yang mulai bertransmisi di sejumlah daerah. Mari kita kencangkan selalu protokol kesehatan demi kebaikan diri kita dan orang lain. Selamat memulai aktivitas, sampai jumpa.